I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat membuat video presentasi psikologi yang berjudul tentang ingatan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Fadilah Syafar MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi pertama mengenai definisi ingatan. Secara sederhana, definisi ingatan sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi, sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Galotti mendefinisikan memori sebagai suatu proses kognitif yang terdiri atas serangkaian proses, yakni penyimpanan, storage, retensi, dan pengumpulan informasi. Sebagai suatu proses, memori menunjukkan suatu mekanisme dinamik yang disosiasikan dengan penyimpanan, pengambilan, dan pemanggilan kembali informasi mengenai pengalaman yang lalu. Santrop mendefinisikan ingatan sebagai retensi informasi yang telah diterima melalui tahap penkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali. Penelitian ini menggunakan definisi ingatan menurut Santrop, yaitu informasi yang berasal dari lingkungan, dan informasi ini akan diproses melalui tahapan penkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali sehingga informasi yang masuk tidak terbuang secara sia-sia. Ingatan dipengaruhi oleh sifat perseorangan, keadaan eksternal di luar jiwa seperti alam sekitar, keadaan jasmani, keadaan jiwa kita, dan umur kita. Ingatan terbagi atas 2 golongan, yaitu daya ingat mekanis, artinya daya itu hanya untuk kesan-kesan penginderaan, dan daya ingat logis, artinya daya ingat itu hanya untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya pembacaan materi tentang jenis-jenis ingatan yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang berjudul jenis-jenis memori atau ingatan. Yang pertama ada memori sensori, kilatan petir, suara gesekan dahan, dan tusukan peniti semuanya mewakili stimulasi dalam durasi yang sangat singkat. Namun, mereka dapat memberikan informasi yang penting sehingga diperlukan respon. Stimulus seperti ini pada awalnya secara singkat simpan dalam memori sensori, yaitu tempat penyimpanan pertama dari informasi yang disampaikan dunia kepada kita. Sebenarnya terdapat beberapa tipe memori sensori yang masing-masing terkait dengan sumber informasi sensori yang berbeda. Misalnya memori ikonik mencerminkan informasi dan sistem visual. Memori choice menyimpan informasi auditori yang berasal dari telinga. Sebagai tambahan, terdapat memori yang saling berkorespondensi dari setiap organ indera. Secara keseluruhan, memori sensori bekerja seperti kamera yang menyimpan informasi yang mungkin berupa visual, auditorio, atau jenis sensori lain yang untuk waktu yang secara sangat singkat. Yang ketiga ada memori kerja. Memori kerja adalah perangkat penyimpanan memori yang aktif dalam bersifat sementara, secara aktif memanipulasi dan mengulang informasi. Memori kerja dipandang memiliki proses eksekutif pusat yang terlibat dalam logika dan pembuatan keputusan. Eksekutif pusat ini mengkoordinasi 3 sistem penyimpanan dan pengulangan yang berbeda, yaitu penyimpanan visual, penyimpanan verbal, dan episodic buffer. Penyimpanan visual berspesialisasi dalam informasi visual dan spasial. Sementara penyimpanan verbal menyimpan dan memanipulasi materi terkait dengan ucapan, kata-kata, dan angka. Episodic buffer menyimpan informasi yang menunjukkan episode-episode kejadian. Bedeley 2001, Broder dan Sechifer 2006, Ratner dan Ronbeck 2008. Yang keempat ada memori jangka panjang. Materi yang berhasil melewati memori jangka pendek
dan beralih ke memori jangka panjang memasuki sebuah pusat penyimpanan dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas. Salah satu perbedaan utama dalam memori jangka panjang adalah perbedaan memori deklaratif dan memori prosedural. Memori deklaratif atau eksplisit adalah memori tentang informasi faktual yang seperti nama, wajah, tanggal, dan fakta. Sebaliknya, memori prosedural atau memori implisit adalah memori tentang kecakapan dan kebiasaan. Memori deklaratif atau eksplisit dapat dipecah menjadi memori semantiks dan episodik. Memori semantiks adalah memori untuk pengetahuan umum dan fakta-fakta tentang dunia, serta memori untuk aturan logika yang digunakan untuk menjelaskan fakta lain. Sebaliknya, memori episodik adalah memori tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu, tempat, atau konteks tertentu. Sedangkan memori prosedural atau implisit meliputi procedural memory, priming dan classical conditioning. Procedural memory adalah ingatan yang melibatkan keahlian. Priming yaitu adalah aktivasi informasi yang telah dimiliki seseorang dalam penyimpanan untuk membantunya mengingat informasi dengan lebih baik dan lebih cepat. Sedangkan classical conditioning yaitu ingatan yang melibatkan pembelajaran otomatis mengenai asosiasi antar rangsangan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya, pembacaan materi tentang proses atau tahapan ingatan yang akan disampaikan oleh Atifa. Kepada Atifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut Jensen 2002 terdapat 3 proses kognitif dalam memori, yaitu 1. Penyediaan atau encoding atau acquisition adalah pemasukan atau penyediaan pesan dalam ingatan. Penyediaan ini dibagi menjadi 3 macam. A. Penyediaan akustik atau informasi yang disandingkan di dalam memori atau memasuki penyediaan tertentu dan informasi yang diterima terdiri dari butir-butir verbal seperti angka, huruf, dan kata. B. Penyediaan visual atau informasi yang disandingkan dalam memori berdasarkan apa yang dilihat. C. Penyediaan makna dalam penyediaan ini materi verbal didasarkan pada makna di setiap kata. Penyediaan ini terjadi dari butir-butir adalah kata yang terisolasi tetapi akan lebih jelas jika butir-butir itu adalah kalimat. Dengan begitu, ingatan disimpan dalam bentuk jaringan-jaringan di seluruh bagian otak sesuai dengan pengkodeannya. 2. Penyimpanan atau struggle yaitu penyimpanan dalam ingatan diperkirakan proses ini berjalan dengan sendirinya tanpa pengaruh langsung dari subjek dan biasanya sangat sukar untuk memperlakukannya. 3. Yaitu pemanggilan atau retrieval, yaitu pemanggilan kembali apa yang telah disampaikan atau proses mendapatkan informasi yang disimpan seperti membawa kembali pengalaman di masa lalu. Baiklah, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atifa. Selanjutnya penyampaian materi tentang faktor yang mempengaruhi ingatan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, faktor yang mempengaruhi ingatan yang pertama yaitu usia. Ingatan paling tajam pada diri manusia kurang lebih pada masa kanak-kanak yaitu usia 10 sampai 14 tahun. Dan ini berlaku untuk ingatan yang bersifat mekanis, yakni ingatan untuk kesan-kesan penginderaan. Sesudah usia tersebut, kemampuan untuk mencamkan dalam ingatan juga dapat dipertinggi. Akan tetapi untuk mengandung kesan-kesan yang mengandung pengertian atau daya ingatan logis, dan ini berlangsung antara usia 15 sampai 50 tahun. Yang kedua ada kondisi fisik, misalnya kelelahan, sakit, dan kurang tidur dapat menurunkan daya kerja atau prestasi ingatan. Yang ketiga ada faktor emosi. Dalam hal ini seseorang akan mengingat sesuatu lebih baik apabila peristiwa-peristiwa itu menyentuh perasaan, sedangkan kejadian yang tidak menyentuh emosi seringkali diabaikan. Faktor yang terakhir yaitu minat dan motivasi. Dalam pengalaman sehari-hari, kita sering mengamati remaja yang tidak lupa suatu lirik lagu walaupun dalam bahasa asing. Orang-orang yang sering bepergian mempunyai ingatan tentang ilmu bumi yang jauh lebih baik daripada yang tidak pernah kemana-mana. Artinya, di sini seseorang yang mengingat segala sesuatu tentang hal yang disukainya jauh lebih baik daripada hal yang tidak disukainya. Jelaslah, minat sangat meningkatkan motivasi pada gilirannya akan meningkatkan daya ingat. Menurut Kurt Lewin, tahun 1890 sampai 1947, seseorang psikologi Jerman,
Minat dan motivasi berarti konsentrasi energi atau forces pada sektor region tertentu dalam kesadaran. Konsentrasi energi inilah yang menyebabkan suatu hal tidak begitu saja dilupakan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pembacaan materi tentang ingatan dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ingatan dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena aku, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mengingatnya adalah dengan senantiasa berzikir maupun menaati perintah dan menjauhi larangannya. Mengutip buku Dahsyatnya Doa dan Zikir terbitan Kultum Media, dijelaskan bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan mendapat doa ampunan dari para malaikat. Hal ini menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Perintah untuk mengingat Allah ini didasarkan atas rahmat serta ampunan yang Dia berikan kepada hambanya. Hanya Allah lah yang Maha Penyayang lagi Maha Pemberi ampunan. Mengutip buku Iman Al-Qushairi, seorang ulama sufi besar menafsirkan bahwa jika Anda berzikir mengingat Allah, niscaya Dia akan melimpahkan karunia-Nya kepada Anda. Jika Anda mengingatnya dalam diri hati Anda, niscaya Dia akan mengingat Anda dalam dirinya. Dan jika Anda zikir mengingatnya, niscaya Dia akan mengingat Anda di tengah keramaian penduduk langit. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan materi dari Anissa tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.